Oke kawan-kawan, di hari yang penuh tragedi ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang dirilis pada tahun 2005. Walaupun film ini terasa sedikit lawas, tapi film ini masih sangat asyik untuk dinikmati. Karena di mana film ini menyajikan sebuah cerita yang cukup menarik untuk ditonton. Dan di dalam film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang diculik atau dikurung di tengah laut oleh seorang kakek tua, di mana kakek ini rela menunggu bertahun-tahun hanya untuk supaya bisa menikahi dan menikmati dari aset gadis tersebut. Oke kawan-kawan, penasaran kan dengan kisahnya? Mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Bertempat di tengah laut terdapat sebuah perahu yang menjadi tempat favorit bagi pemancing mania, di mana pemancingan ini dimiliki seorang kakek tua bernama Sugiono. Di sini juga terdapat seorang gadis cantik bernama Lisa. Di sini para pemancing mengira bahwa gadis ini adalah cucu dari kakek Sugiono. Kepolosan dari Lisa ini selalu dimanfaatkan oleh para pemancing. Namun si kakek ini selalu siap untuk menjaga Lisa dari para predator lubang berbulu ini. 저기 저 영감, 네 친할아버지 아니지? 아이고 왜 이렇게 얇게 입었어? 그러게. Di dalam komunitas pemancing, ternyata si kakek ini juga dikenal sebagai tukang peramal yang handal, baik itu dalam kehidupan, bisnis, dan maupun asmara. Kemudian pemancing Kribo ini meminta kepada kakek Sugiono untuk meramalkan nasibnya dengan menggunakan metode anak panah dan Lisa yang sebagai targetnya. Kemudian si kakek pun melakukan ramalannya. Dari hasil ramalan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan pemancing Kribo ini, hingga membuat dia menjadi sangat marah dengan hasil ramalannya. 아니 무슨 뭔 놈의 점을 저렇게 위험하게 봐? 그러게. Ketika di sore harinya, kemudian kakek Sugiono mengantarkan para pemancing itu untuk pulang, serta tidak lupa sambil untuk membeli bahan makanan. Lisa yang seharian sendiri berada di perahu tanpa teman. Lisa selalu bermain apa saja termasuk bermain panah, di mana Lisa cukup mahir dalam menggunakan panahnya itu. Hingga malam hari pun tiba, di mana si kakek ini setiap malam selalu membersihkan badannya Lisa. Dia juga sangat suka bermain alat musik yang mirip biola. Sambil menghitung hari, hanya tinggal beberapa minggu lagi menuju hari pernikahan mereka. Kemudian setiap Lisa tidur, si kakek selalu mengukur tinggi badan Lisa untuk membeli sebuah gaun yang pas buat Lisa. Di pagi harinya sebelum Lisa bangun, kakek Sugiono selalu pergi ke darat sambil membawa sepatu Lisa. Tidak ada kata-kata bosan bagi Lisa, meskipun setiap harinya dengan kegiatan yang sama. Dan hal yang selalu membuat Lisa bersemangat adalah menyambut kedatangan kakek Sugiono yang sambil membawa para pemancing mania. Tanpa disengaja Lisa melihat sebuah sepatu baru yang dibelikan oleh si kakek. Di sini terlihat Lisa merasa bingung antara senang atau sedih, karena ekspresi Lisa sangat terlihat datar. Setiap barang baru yang dia beli, si kakek selalu menyimpannya di sebuah lemari, yang dimana kuncinya selalu dia simpan di tempat rahasia tanpa sepengetahuan Lisa. Di hari ini mereka kedatangan dua orang pemancing mania. Lisa yang belum pernah mengenal teknologi. Dia sangat tertarik saat pertama kalinya melihat sebuah kamera. Apalagi Lisa ditawari untuk foto bersama. Tentu saja dia sangat begitu senang. Namun ajakan itu hanyalah akal-akalan mereka saja, agar kedua pemancing ini bisa dekat dan sambil meraba-raba asetnya dari Lisa. Melihat hal itu, kakek Sugiono langsung berusaha mencegahnya dengan melontarkan busur panahnya. Melihat perlakuan si kakek yang terlalu lebay,
Kemudian kedua pemancing ini membuat sebuah rencana. Karena di sini cuma ada mereka berempat. Hingga si kakek kemudian ditangkap dan diikat. Kemudian mereka mencari Lisa. Kelincahan Lisa dan pengetahuan jalan rahasia perahu membuatnya mampu dengan mudah lolos dari kejaran. Bahkan dia juga mampu mengalahkan dua pemancing itu. Singkat cerita, keesokan harinya, kakek Sugiono menjemput 5 orang pemancing. Salah satu terdapat seorang lelaki muda tampan yang bernama Parjo, di mana si Parjo ini adalah seumuran dengan si Lisa. Terlihat Lisa di sini cukup sangat tertarik dengan si Parjo. Si kakek yang menyadari hal itu, Lisa langsung menghampiri Parjo dan mengambil handset yang sedang dia pakai. Parjo kemudian menanyakan beberapa hal. Tetapi Lisa tidak menjawab satupun dari pertanyaan si Parjo. Sementara si kakek Sugiono mengawasi mereka, lalu membawa Lisa menjauh dari si Parjo. Saat di malam harinya, Parjo melihat Lisa yang sedang bersih-bersih. Dia tersenyum manja ketika melihat si Parjo. Dengan rasa penasaran, Parjo kemudian menanyakan tentang Lisa kepada ayahnya. Dengan berkata bahwa Lisa itu ditemukan oleh kakek Sugiono kemudian diadopsi. Siang harinya terlihat ayah si Parjo meminta kepada kakek Sugiono untuk meramal nasib bisnisnya seperti biasa. Dan si kakek pun langsung melakukan ramalannya. Ketika saat Parjo mau pulang, dia memberikan handset miliknya kepada Lisa. Saat sedang menikmati lagu, si kakek yang baru saja pulang, dia yang melihat handset yang sedang dipakai Lisa. Lantas si kakek ini pun langsung membuang handset tersebut. Kemudian memindahkan baju pernikahan ke dalam lemari. Lisa yang berada di luar kemudian melihat hal itu. Setelah itu kemudian si kakek sedang menyiapkan sebuah perahu. Entah karena kemakan rasa cemburu, dia berencana menjauh dan memindahkan lokasi pemancingan. Tentu saja dia tidak ingin rencana yang telah lama dia susun gagal begitu saja. Singkat cerita, selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya Lisa sangat merasa marah kepada si kakek Sugiono. Hari berikutnya setelah si kakek sedang pergi, kemudian Lisa mencoba membuka lemari. Dia mengenakan baju dan sepatu yang telah disiapkan. Ketika si kakek datang dan membawa pemancing serta hadiah berupa kalung. Namun pada waktu itu juga, Lisa langsung merusak dan membuangnya. Dia kemudian berjalan keluar dengan mendekati seorang pemancing. Dengan sengaja dia membuat si kakek cemburu. Ketika di malam harinya Lisa yang sedang pura-pura tidur, dia pun melihat si kakek mencoret 3 tanggal sekaligus. Kemungkinan si kakek Sugiono ini sudah tidak sabar lagi menunggu hari pernikahannya. Saat di pagi harinya si kakek melihat Lisa tidak ada di tempat tidurnya, sehingga membuat si kakek merasa khawatir. Yang ternyata si Lisa ini sedang bermain ayunan. Kemarahan Lisa ini masih berlanjut, bahkan semakin terlihat sangat jelas. Hari-hari pun terus berlanjut, di mana saat di hari ini terlihat Lisa yang sangat merasa bahagia. Karena ternyata kebahagiaan Lisa ini tercipta karena dia bisa melihat Parjo datang kembali bersama para pemancing. Dia menyambut Parjo dengan senyum manisnya dan benih-benih cinta yang terpancar dari 2 bola matanya. Bahkan saat Parjo yang melihat Lisa sedang boker pun, Lisa terus saja memberikan senyum manis kepada si Parjo. Sampai pada akhirnya kakek Sugiono pun kembali cemburu melihatnya. Melihat si kakek ini yang sangat terlalu lebay, sehingga membuat Lisa semakin marah kepada kakek ini atas perbuatannya. Dan ini membuat si kakek merasa tidak sabar lagi
sehingga dia merobek kalender pada bulan itu agar segera untuk mencapai tujuannya. Saat semua orang sedang tertidur, Parjo selalu menatap foto Lisa di handphone miliknya. Sedangkan Lisa sendiri diam-diam keluar dari ruangan untuk pergi menghampiri Parjo saat sedang lagi asiknya mau bercocok tanam. Tapi sayangnya si kakek kampret ini malah datang dan merusak harapan penonton. Melihat kejadian itu, si kakek ini kemudian mengusir Parjo dan pemancing lainnya. Di saat itu juga Lisa sedang berusaha kabur dengan mencoba mengemudikan perahu lain. Tapi lagi-lagi si kakek ini mampu untuk menggagalkannya. Kesabaran si kakek Sugiono yang sudah berada di ujung tanduk. Dia kemudian merobek sebuah kalender dan merubah ranjang tempat tidur. Parjo yang tidak mudah menyerah begitu saja. Dia datang kembali dengan membawa bukti selembaran foto pencarian orang hilang. Tentu ini akan membuat rencana si kakek ini menjadi gagal, sehingga dia menyerang Parjo. Tapi saat itu juga Lisa yang berusaha melindungi Parjo. Setelah gagal menyerang Parjo, si kakek Sugiono kembali lagi mencoba memperbaiki mesin perahu. Tapi gagal dan malah dia menjadi terluka. Meski saat ini Lisa dalam keadaan yang sangat marah, tetapi Lisa di sini masih tetap peduli kepada kakek Sugiono ini dengan mencoba mengobati lukanya. 당신의 추악한 욕심 때문에 한 인간의 인생이 엉망이 됐어요. 유괴범이 무슨 자격으로 때려요? 10년 동안 찾아 헤맨 이 아이 부모 생각해 봤어요? Kemudian Parjo meminta si kakek untuk meramalkan nasibnya dengan dua pilihan. Yang pertama, Lisa ikut dengan Parjo, lalu hidup bersama secara bahagia. Atau yang kedua, Lisa tetap menikah dengan si kakek Sugiono yang sudah bau tanah ini. Tanpa disangka, kakek ini menyetujuinya. Dari hasil ramalannya diketahui bahwa Lisa akan ikut bersama Parjo. Mereka pun meminta izin untuk pergi esok harinya. Kemudian kakek ini mengeluarkan semua barang yang telah dia siapkan untuk pernikahan dari lemari. Karena dia cemburu dan kecewa. Mungkin mau tidak mau kakek ini harus mau menerima. Sementara Lisa yang sangat merasa sedih. Karena bagaimanapun juga kakek Sugiono lah yang telah membesarkan dan merawatnya selama ini. Saat Lisa dan Parjo pergi menjauh, ternyata kakek Sugiono ini telah menyiapkan sebuah tali yang dia ikatkan pada perahu untuk mengakhiri semuanya. Namun Lisa menyadari itu, dia pun memotong tali dan kembali lagi ke tempat kakek itu. Dan lebih anehnya lagi, si Lisa ini malah ingin menikah dengan si kakek. Keduanya melangsungkan acara pernikahan. Kemudian persiapan dilakukan dan upacara pun dilaksanakan sambil disaksikan oleh Parjo. Kemudian kakek Sugiono dan Lisa pergi menggunakan perahu ke suatu tempat. Ya mungkin yang dimaksud honeymoon kali ya, atau bulan madu. Setelah melepas baju pernikahan, kakek ini memainkan alat musik hingga membuat Lisa menjadi tidur lelap. Kemudian dia menembakkan panah ke atas tanpa sepengetahuan dari Lisa. Kemudian kakek ini berencana terjun ke dalam laut. Mungkin maksud dari si kakek ini untuk segera menuju ke alam baka. Karena dia merasa tujuan yang selama ini dia siapkan telah berhasil dia capai. Meskipun kakek ini belum sempat bercocok tanam bersama Lisa. Tidak berselang lama Parjo melihat sebuah perahu yang datang kembali. Akan tetapi hanya ada Lisa saja di perahu itu. Nah, di sini nih yang membuat saya gagal memahaminya. Lisa terlihat sedang menikmati bercocok tanam. Padahal kebunnya tidak ada sama sekali yang menggarapnya. Atau mungkin saja ya sama kakek yang sudah di alam baka tadi. Bahkan sebuah perahu yang sudah sebagai rumah oleh kakek Sugiono dan Lisa juga. Secara tiba-tiba perahu itu bergerak dan tenggelam sendiri. Hingga di akhir cerita Lisa kembali ke daratan bersama Parjo. Setelah beberapa puluhan tahun hidup bersama kakek Sugiono. Kehidupan baru di luar laut yang siap menunggu Lisa. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat.
Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.